di mana keterlibatannya adalah keterlibatan dalam jaringan internasional, jaringan terorisme JI. Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, saya kaget teman-teman ya. Sungguh mengagetkan sebuah berita di negeri ini teman-teman. Yaitu berita ditangkapnya 3 tersangka teroris. Ya. Dan ini bukan orang main-main teman-teman, ya, bukan teroris kaleng-kaleng ya teman-teman ya, tapi ini betul-betul orang yang punya otoritas teman-teman, ya, orang yang bisa dibilang punya peran, ya, punya peran yang cukup penting teman-teman di dalam dunia Islam Indonesia. Mengapa saya katakan demikian? Karena diantaranya itu adalah pengurus MUI teman-teman, ya, 2 orang adalah pengurus MUI, yaitu mereka adalah anggota Komisi Fatwa MUI, bayangkan, ya. Jadi 2 tersangka teroris ini adalah anggota Komisi Fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, teman-teman. Sulit untuk dipercaya, tetapi itulah yang terjadi. Kemudian yang satu lagi, ya, yang satu lagi inisialnya adalah AFO teman-teman, ya, ya, Ahmad Farid Akbah, Ustadz ini seorang Ustadz, dan dia juga adalah Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia. Wow. Bayangkan, ketua umum partai adalah seorang tersangka teroris. Dan tidak main-main teman-teman. Mereka bertiga ini itu perannya cukup penting. Ya, di mana di jaringan teroris internasional, yaitu JI, Jemaah Islamiyah. Wow. Luar biasa, ya teman-teman. Apa artinya itu? Apa artinya ini teman-teman untuk kita semua sebagai bangsa Indonesia? Ini sebenarnya adalah lampu kuning bagi pemerintah. Lampu kuning, peringatan, hati-hati, waspada, siap-siap. Ya, ini nggak main-main teman-teman. Kita bisa bayangkan peran mereka, ya, peran mereka di jaringan teroris Jamaah Islamiyah Internasional itu penting sekali teman-teman. Mereka menduduki posisi yang cukup strategis teman-teman, ya. Seperti kita tahu, di antaranya mereka merupakan Dewan Syuro, ya, Dewan Syuro, ya, Dewan Syuro jaringan teroris internasional Jemaah Islamiyah. Dewan Syuronya teman-teman. Apa itu Dewan Syuro? Mabes Polri telah mengkonfirmasi penangkapan yang dilakukan Densus 88 terhadap 3 orang terduga teroris di Bekasi, Jawa Barat di 3 lokasi yang berbeda,
Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Yusrin Zata melaporkan langsung dari Mabes Polri. Zata, apakah sudah ada keterangan resmi dari Mabes Polri terkait penangkapan ketiga terduga teroris? Fitri, memang benar Densus 88 anti teror Mabes Polri ini menangkap 3 orang terduga teroris di wilayah Bekasi pada Selasa dini hari tadi. Ketiga orang tersebut adalah Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia atau PDRI Ahmad Farid Okpoh, kemudian anggota Komisi Fatwa MUI Ahmad Zain Anajah dan juga Anung Alhamad. Dan saat ini proses penyidikan masih terus berlangsung di Mabes Polri, dan untuk mengetahui selengkapnya sudah bersama kami Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan. Selamat malam Pak Ramadan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terkait dengan proses penyidikan Pak, saat ini sudah sampai mana dan apa sudah ada penetapan tersangka? Pertama saya sampaikan bahwa penangkapan terhadap tersangka teroris, jadi bukan terduga. Jadi Densus 88 telah menetapkan ketiga orang tersebut sebagai tersangka. Penangkapan tersebut tentunya didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Dan ini perlu diketahui, keterlibatan atau fokus yang dilakukan oleh Densus adalah keterlibatan para tersangka tersebut. Apa itu keterlibatan dalam tindak pidana terorisme? Di mana keterlibatannya adalah keterlibatan dalam jaringan internasional, jaringan terorisme JI. Nah, ini konsekuensi hukum. Siapa saja, setiap orang yang terlibat dalam jaringan terorisme, konsekuensinya adalah proses hukum. Itu Mbak kira-kira. Kemudian penetapan tersangka ini Pak, latar belakangnya dan juga pertimbangannya apa saja Pak? Tentu melihat peran dan keterlibatan dari 3 orang tersebut. Di antara mereka merupakan Dewan Syuro Jemaah Islamiyah, kemudian Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat BM Abah yang merupakan afiliasi dengan JI, di mana BM Abah kita ketahui mengumpulkan dana, menggalang dana yang digunakan untuk aksi-aksi terorisme di Indonesia. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Dewan Syuro itu adalah semacam dewan musyawarah, ya, dewan musyawarah untuk mengambil sebuah keputusan besar, teman-teman. Nah, salah satunya mereka berperan sebagai Dewan Syuro, ya, jaringan teroris internasional Jemaah Islamiyah. Bayangkan, mereka pengambil keputusan, ya, teman-teman. Ini nggak main-main, teman-teman, ya. Ini nggak main-main. Kemudian, di antara mereka juga berperan sebagai Dewan Syariah, ya, Lembaga Amil Zakat BM Abah yang berafiliasi dengan JI. Jadi mereka Dewan Syariah, ya, mereka bergabung, ya, dalam sebuah Dewan Syariah, yaitu Lembaga Amil Zakat, di mana di situ zakat-zakat yang dikumpulkan itu digunakan untuk aktivitas terorisme di Indonesia. Bayangkan teman-teman, ya, mereka menghimpun dana dari rakyat Indonesia untuk menghancurkan Indonesia. Luar biasa. Makanya hati-hati Anda teman-teman. Banyak sekali sekarang iklan-iklan zakat-zakat yang mengiming-iming sorga, ya kan? Banyak sekali yang mengiming-iming sorga teman-teman. Ya, teman-teman muslim, saya ingatkan, ya, bagi Anda yang memang hatinya tidak mendukung terorisme, dengarkan saya. Jangan cepat-cepat percaya dengan semua bentuk, ya, yayasan maupun lembaga zakat apapun namanya, harus di cross check dulu. Apakah ini lembaga resmi atau tidak? Jelas tidak dananya dikemanain, ya. Ingat, mungkin kalau negara ini hancur karena aktivitas terorisme, mungkin Anda cuma hidup
30, 20, mungkin nggak cukup 10 tahun lagi. Tapi ingat, anak cucu Anda nasibnya seperti apa? Anda mau melihat anak cucu Anda seperti anak-anak yang terlantar ya di berbagai negara konflik karena ulah terorisme di dunia belahan sana. Yang mereka kelaparan, tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, kurus kering, badan tinggal tulang, bayi-bayi, anak-anak, belepotan, cemongan, kadang cuma tidur di dalam kardus. Hancur negara mereka, berantakan. Teman-teman, Anda mungkin tidak merasakan, tapi nanti anak atau cucu Anda akan merasakan itu kalau sampai negara ini hancur karena ulah kelompok-kelompok radikal, termasuk terorisme. Saya pastikan ya, ideologi radikal yang ingin mengubah dasar negara ini mereka adalah teroris. Saya berani katakan dan boleh diuji. Ini 3 yang tertangkap, tetapi sebenarnya mereka berkeliaran banyak. Di media sosial pun kita bisa lihat dari ceramah-ceramah mereka, dari isi-isi ceramah mereka. Kita bisa memastikan, mendeteksi mereka ini adalah dari kelompok teroris. Sangat mudah sebenarnya. Dan banyak, bukan cuma 3 orang ini teman-teman. Banyak sekali. Yang menggembar-gemborkan syariah, negara syariah. Yang menggembar-gemborkan negara khilafah. Itu mereka semua itu. Ya. Itu mereka semua. Sejenis. Luar biasa teman-teman. Mereka terlibat dalam Dewan Syariah, lembaga amil zakat, yang menggalang dana untuk aksi-aksi terorisme di Indonesia. Saya tidak menuduh MUI adalah teroris. Tetapi kejadian ini cukup membuka mata kita semua bahwa MUI sudah disusupi oleh yang namanya kelompok teroris. MUI tidak bisa lagi berkata teroris itu tidak ada hubungan dengan agama apapun. Tidak bisa berkata itu lagi. Ya. Jangan kait-kaitkan teroris dengan agama. Boleh, ya. Mau klaim apapun boleh, tapi orang melihat fakta. Teman-teman, saya heran, ya. Salah satu dari mereka yang 3 ini, tersangka teroris ini adalah ketua umum partai, teman-teman, ya. Ketua umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia. Pertanyaan saya yang membuat saya bingung, kok bisa teroris ya mendirikan partai di Indonesia? Kok bisa gitu ya? Padahal untuk proses mendirikan sebuah partai itu pasti ada proses hukum yang dilalui, ya, kelengkapannya dan sebagainya, kemudian pasti disaring ya oleh Menkumham juga pastinya, dan pastinya ADART mereka juga dipelajari. Tapi mengapa bisa lolos, ya, mengapa bisa berdiri nih partai teroris? Wow, sungguh mengerikan teman-teman, ya. Kelompok teroris bisa mendirikan partai di Indonesia, itu luar biasa. Artinya mereka itu sudah menggurita kemana-mana. Begitu mulus jalannya, teman-teman. Ya, mendirikan partai gak gampang. Tapi kok bisa gitu? Wow. Ini sudah benar-benar lampu kuning bagi pemerintah Indonesia.
kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada Densus ya 88. Luar biasa. Memang tugas Anda adalah untuk mencegah aksi-aksi terorisme di Indonesia. Dan saya kira PR-nya sangat-sangat besar. Dengan terbongkarnya 3 orang ini mereka tidak berdiri sendiri pastinya. Ya. Ini di lembaga MUI. Jangan-jangan di semua lembaga ada orang-orang ini. Ya. Mungkin mereka sudah bercokol di mana-mana, ya, sudah bercokol di setiap lembaga-lembaga negara ini. Wow, mengerikan sekali. Teman-teman, rupanya mereka memang sudah mempersiapkan diri ya untuk fight 2024. Sudah fight dengan segala persiapan, teman-teman. Ya, bahkan mereka sudah membentuk partai. Wow. Mereka sudah tidak butuh ya partai-partai yang sudah ada, tidak butuh, mereka punya partai sendiri. Dan mereka sudah menyebarkan pahamnya kemana-mana dalam dakwah-dakwah mereka. Dan saya lihat banyak rakyat Indonesia yang sudah termakan. Mengerikan. Lalu apa yang harus dilakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan? Saya sebagai rakyat Indonesia, mengapa saya mengomentari ini? Apa hubungannya dengan saya? Ya, apa urusannya dengan saya? Wow. Teman-teman, masalah terorisme itulah adalah masalah kita semua. Itu problem kita semua. Tidak lihat agama Anda apa. Kalau sampai terorisme berkuasa, kelompok radikal, khilafah berkuasa di Indonesia, itu apapun agama Anda pasti kena kalau Anda tidak sealiran dengan dia. Ya. Dan negara ini rumah kita bersama. Bukan hanya rumah Anda, orang Islam. Bukan hanya rumah Anda, orang Hindu. Bukan hanya rumah Anda, orang Buddha. Ya, bukan hanya rumah Anda, orang Konghucu, aliran kepercayaan, dan lain-lain. Bukan. Indonesia adalah rumah kita bersama. Dan kita semua bertanggung jawab untuk keamanan rumah kita. Setiap dari kita bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dari rumah kita ini. Jadi ini saya tidak bicara atas nama keyakinan saya. Saya berbicara atas nama tanggung jawab saya, kepedulian saya sebagai anggota sebuah rumah yang besar, yaitu Indonesia. Ini rumah saya dan juga rumah Anda. Dan saya tidak mau rumah saya ini diobrak-abrik, dihancurkan. Ya, sampai semua penghuni rumahnya ngacir kemana-mana, tidak punya perlindungan lagi. Kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda, kehilangan pengharapan, kehilangan segalanya. Dan berantakan. Saya tidak mau rumah kita Indonesia hancur, lebur, dan berantakan. Hanya karena satu paham. Yaitu paham Islam radikal. Paham khilafah. Paham terorisme. Banyak orang mengatakan, seolah-olah Densus ini cuma menangkap-nangkapin ulama. Ya kan, menangkap-nangkapin ustadz. Ya notabene memang teroris begitu. Mengapa itu yang di Indonesia Timur? Ya, kayak gerakan-gerakan separatis. Itu kan juga teroris. Kenapa tidak ditangkap-tangkapin?
teman-teman, para pemberontak di Indonesia Timur sana itu visi misinya berbeda dengan kelompok teroris. Kalau kelompok pemberontak, mereka hanya ingin merdeka. Mereka memperjuangkan haknya yang mereka rasa direnggut. Tapi kalau teroris, wow, ini kompleks teman-teman. Mereka ingin mendirikan sebuah negara dunia. Makanya mereka berjejaring ke seluruh dunia. Makanya terorisme itu masalah dunia teman-teman, bukan cuma Indonesia. Ini adalah musuh seluruh negara di dunia. Ya namanya terorisme. Ya, jadi bukan sekedar gerakan separatis, bukan sekedar gerakan pemberontak yang cuma beberapa orang doang. Gerakan bersenjata, kelompok bersenjata, ya, itu nggak ada apa-apanya. Beda teman-teman, platformnya beda, ya, antara kelompok bersenjata dengan terorisme, kelompok teroris. Sangat-sangat berbeda. Kelompok teroris itu menjual ideologi, teman-teman. Menjual ideologi. Tapi kalau kelompok bersenjata, mereka tidak menjual ideologi. Mereka memperjuangkan kemerdekaannya. Ya mereka anggap mereka kehilangan hak di sebuah negara. Contohnya Indonesia. Ini banyak kelompok bersenjata ini di Indonesia Timur yang memang selama ini dianaktirikan. Ya, itu akibatnya dianaktirikan selama ini. Tidak dilihat, hanya dipandang sebelah mata. Seperti timun bongkok di dalam keranjang, tidak diperhitungkan. Dan kelompok itu sampai sekarang masih ada. Tapi kalau terorisme, itu sangat kompleks, teman-teman. Nggak main-main. Ini sebuah organisasi berbahaya yang mengancam dunia, teman-teman. Ya, jadi 3 orang tersangka terorisme ini berjejaring. Mereka masuk ke dalam kelompok terorisme internasional Jemaah Islamiyah. Dan mereka punya kedudukan penting di situ. Menentukan keputusan yang diambil sebagai Dewan Syuro mereka di situ, teman-teman. Dewan Syuro, ya, pengambil keputusan yang ikut berperan dalam mengambil keputusan dalam organisasi terorisme internasional Jemaah Islamiyah. Bayangkan, ya. Dan dia ironisnya berada di dalam sebuah lembaga besar umat muslim yang ada di Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Saya masih ingat ketika heboh-hebohnya MUI mengeluarkan wacana supaya Densus 88 itu dibubarkan. Sekarang kita melihat ada benang merahnya, teman-teman. Ya, ada benang merahnya. Ya. Kemudian semua yang berlabel syariah, semua yang berlabel syariah yang lagi booming hari-hari ini di Indonesia. Mulai dari ekonomi syariah, apapun dibuat syariah. Hotel pun ada yang syariah. Teman-teman, saya pribadi melihat hari ini ada benang merahnya. Selama ini saya sudah curiga dan memang saya tidak pernah mendukung yang namanya apapun yang berbau syariah. Karena saya tahu, ya, saya tahu ujungnya kemana nantinya. Ujungnya kemana? Saya bisa melihat, ya, saya bisa menganalisanya, teman-teman.
saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hati-hati. Ya. Hati-hati, negara sekarang sedang dalam ancaman bahaya radikal Islam. Saya kira mereka sudah bercokol di mana-mana. Mengerikan. Apa yang akan kita lakukan? Bagi saya, yang bisa saya lakukan adalah pertama, tidak pernah mendukung semua hal-hal yang berbau syariah. Itu saya pribadi. Saya tidak tahu dengan Anda. Tetapi saya minimal melakukan satu langkah kecil. Mungkin tidak berarti bagi orang, tapi bagi saya sangat berarti. Tapi bagi saya itu sangat-sangat berarti. Walaupun hanya sebuah langkah kecil. Saya tidak pernah mendukung namanya sebuah aktivitas atau produk atau apapun atau kegiatan apapun itu yang berbau syariah. Dan MUI itu gila-gilaan sekarang menggalakkan yang namanya syariah. Ketika saya mendengar ya bahwa salah satu dari tersangka teroris ini di Jamaah Islamiyah, dia merupakan bagian dari Dewan Syariah, lembaga amil zakat yang tugasnya menggalang dana ya untuk aksi terorisme. Dan bodohnya saya, sebodoh-bodoh saya duga semua yang berbau syariah ini otaknya. Dan saya khawatir semua digunakan untuk membiayai terorisme di Indonesia. Jadi daripada saya mengambil resiko besar, lebih baik saya menghindar. Saya menolak semua hal yang berbau syariah. Saya tidak mempengaruhi teman-teman. Ya, Anda bisa mengambil keputusan apapun yang menurut Anda baik. Tapi bagi saya, no untuk syariah. Dari dulu, sebelum kejadian hari ini, saya sudah menganalisa ke arah sana. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk beramal. Tapi tidak dengan cara ini. Tidak dengan cara iming-iming syariah. Tidak dengan cara iming-iming sesuatu yang tidak jelas. Kemana uangnya? Diapain uangnya? Saya melihat di sebuah perusahaan asing, teman-teman, top agent dari produk syariah itu adalah non-muslim. Saya sebut saja seorang Kristen. Bayangkan, teman-teman, kita berdoa Polri dan Densus 88 anti terorisme bisa lebih cepat
bertindak untuk mengurai, untuk menarik, untuk menelusuri semua jaringan-jaringan yang ada dari jemaah Islamiyah ini, teman-teman. Kita doakan, kita berdoa untuk Polri kita, mungkin TNI kita juga harus dilibatkan untuk memberantas jaringan terorisme yang ada di Indonesia. Karena ini ancaman yang sangat luar biasa yang tidak main-main lagi. Ini bukan lagi hal yang boleh diabaikan. Karena mereka sudah masuk ke dalam nadi, simpul saraf dari tubuh yang bernama Indonesia. Semoga semuanya tidak terlambat dan Tuhan Yesus menolong supaya bangsa ini selamat dari kehancuran. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya kasihi. Untuk perenungan kita dengan kondisi Indonesia yang ada saat ini, yaitu kita berada di dalam ancaman terorisme yang tidak main-main, teman-teman, yang sudah berjejaring di seluruh simpul urat nadi tubuh yang bernama Indonesia. Untuk itu saya akan membacakan Kejadian 18, di mana di sini dikisahkan kota Sodom dan Gomora di zaman Abraham, di zaman Lut, ya, yaitu kota yang dipenuhi oleh orang-orang jahat, yang dipenuhi oleh orang-orang berdosa. Hampir semua penduduknya berdosa, teman-teman. Hampir semua orang yang mendiami kota Sodom dan Gomora adalah orang-orang berdosa. Dan dosanya sangat berat, yaitu dosa seksual. Terjadi banyak penyimpangan seksual, sejenis seksual, hubungan seksual sejenis, teman-teman, dan lain-lainnya. Makanya kata sodomi itu berasal dari nama kota Sodom. Ya, jadi kita berbicara tentang kondisi manusia di zaman Sodom dan Gomora. Nah, kita melihat apa yang dikatakan Tuhan kepada Abraham. Kejadian 18, saya mulai dari ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka sudah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata kepada Tuhan, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Ternyata, teman-teman, masih ada beberapa orang benar di kota Sodom itu. Ya, masih ada beberapa orang benar. Makanya Abraham berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang-orang benar bersama dengan orang-orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau akan mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalam itu? Jadi maksudnya, Tuhan, kalau ada 50 orang benar di kota Sodom itu, apakah engkau tidak akan mengampuni Sodom? Artinya engkau tidak akan menghancurkan kota Sodom karena 50 orang benar ini? Kata Abraham. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, kata Abraham. Membunuh orang benar
bersama-sama dengan orang fasik, hingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Jadi Abraham negosiasi, teman-teman, dengan Tuhan. Masa sih orang benar sama-sama dihukum dengan orang fasik? Karena kalau Tuhan menghancurkan kota Sodom dan Gomora ini dengan api dan belerang, itu nggak ada yang tersisa, teman-teman. Semua pasti mati. Mulai dari gajah yang besar sampai semut yang kecil, mati, teman-teman. Tidak ada yang akan bisa bertahan hidup. Kalau Tuhan sudah menurunkan murkanya, membumi hanguskan Sodom dan Gomora dengan api dan belerang, maka orang benar pun akan turut dimusnahkan. Jadi Abraham memohon, bukankah Tuhan itu maha adil? Masa akan memutuskan sesuatu yang tidak adil? Masa orang benar dibinasakan bareng-bareng dengan orang fasik? Itu kan tidak adil. Begitu. Ya, kita lanjut ya, teman-teman. Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Wow, amazing. Kata Tuhan, kalau ada 50 saja orang benar di kota Sodom, maka aku akan mengampuni seluruh Sodom ini karena 50 orang benar itu. Luar biasa, teman-teman. Nanti kita akan lihat apa relevansinya dengan kejadian hari ini. Nanti kita lihat. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Ya, aku ini rendah sekali, Tuhan. Aku ini debu dan abu, tapi aku beranikan untuk negosiasi dengan Tuhan, untuk berkata-kata ini kepada Tuhan. Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena kelima itu? Artinya, teman-teman, kalau 50 dari yang 50 yang ditawarkan tadi, yang diperkirakan tadi, ternyata kurang 5. Artinya sisanya hanya 45 orang benar. Ya. Apakah karena kurang 5 orang ini maka Tuhan akan menghanguskan Sodom dan Gomora? Itu maksudnya. Ya, jadi nggak cukup 50 nih Tuhan. Cuma 45 aja. Apakah engkau tetap akan menghanguskan Sodom dan Gomora ini? Apa kata Tuhan? Maka firman-Nya, aku tidak memusnahkannya. Jika kudapati 45 di sana. Ya, aku tidak akan memusnahkan Sodom dan Gomora ini jika aku dapati ada 45 orang benar di sana. Wow, Tuhan sungguh baik, teman-teman. Tapi Abraham masih tidak puas. Dia khawatir kalau nggak cukup 45 begitu ya. Jangan-jangan kurang lagi dari 45 orang. Bagaimana? Begitu. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya. Sekiranya 40 didapati di sana. Nah, dia mereduksi lagi, teman-teman. 40, tadi kan 45 Tuhan nggak jadi. Ya, Tuhan tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Tidak akan membumi hanguskan Sodom dan Gomora. 45 orang benar ada di situ. Tetapi Abraham berkata lagi, bagaimana kalau 40 Tuhan? Kurang lagi 5, diskon ya, 5. Ya, bagaimana kalau 40 orang Tuhan? Katanya, aku tidak akan berbuat demikian karena ya 40 itu. Jadi firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena 40 orang benar itu. Teman-teman, apakah Abraham puas?
Tidak, dia masih khawatir teman-teman. Jangan-jangan kurang lagi dari 40. Aduh, bagaimana ini? Akhirnya dia beranikan diri lagi untuk memohon kepada Tuhan. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya. Sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi Tuhan, kata Abraham. Jangan marah ya Tuhan, aku mau nego lagi nih gitu. Ya, jangan marah Tuhan. Katanya, sekiranya 30 didapati di sana. Wow, sekarang tadi diskonnya 5, sekarang 10 teman-teman. Dari 40 ke 30. Ya. Apa kata Tuhan? Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian. Jika aku dapati cuman ada 30 orang benar, Tuhan tidak akan melakukan itu. Tuhan tidak akan membumi hanguskan Sodom dan Gomora dengan api dan belerang. Lalu kita lihat apakah Abraham puas teman-teman? Apakah dia masih khawatir? Kita lihat selanjutnya. Katanya, kata Abraham, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Bagaimana Tuhan? Sekiranya 20 orang saja orang benar di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena 20 orang itu. Kata Abraham lagi, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Aku berkata lagi sekali ini saja Tuhan. Kiranya 10 didapati di sana. Kiranya 10 saja orang benar yang ada di kota Sodom dan Gomora itu. Apakah engkau akan melakukannya? Teman-teman, mari kita lihat apa kata Tuhan. Katanya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Wow, Tuhan masih kasihan teman-teman sama orang benar ini. Ya, 10 saja orang benar yang ada di kota Sodom dan Gomora ini, maka Tuhan tidak akan menghancurkan kota itu. Lalu pergilah Tuhan. Setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Ternyata teman-teman, faktanya sangat menyedihkan. 10 orang pun tidak ada orang benar di kota itu teman-teman. Tidak ada 10 orang pun. Apa yang terjadi? Malaikat pemusnah yang bertugas menghancurkan Sodom dan Gomora tiba di kota Sodom pada waktu petang. Kemudian malaikat ini menemui Lot dan menyuruh dia keluar dari rumahnya, membawa 2 anaknya dan 1 istri. Sebelum kota itu dihancurkan. Setelah Lot keluar membawa 2 anaknya, tetapi sayang istrinya itu sudah diingatkan. Saat engkau lari keluar, meninggalkan kota ini, jangan melihat lagi ke belakang. Tetapi si istri mungkin ingat perhiasannya, mungkin ingat bunga-bunganya, kembangnya, atau apa yang dia ingat yang ketinggalan di rumahnya, dia melihat ke belakang. Dan disitulah dia menjadi tiang garam, teman-teman. Sampai hari ini bisa dilihat tiang garam tersebut sebagai bukti sejarah. Teman-teman, lalu apa relevansinya dengan kejadian yang kita hadapi hari ini?
Mengapa Tuhan membongkar jaringan ini? Teman-teman, ini bukan kekuatan manusia. Ini Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan turut bekerja memakai Densus 88 Polri untuk membongkar jaringan yang sangat berbahaya ini, teman-teman. Untuk apa? Untuk menyelamatkan Indonesia. Untuk menyelamatkan Indonesia, teman-teman. Mengapa? Karena masih ada orang benar di Indonesia ini. Tuhan tidak mau orang benar dimusnahkan bersama-sama dengan orang fasik. Tidak mau, teman-teman. Lot dan keluarga disuruh keluar dulu, baru dia musnahkan. Lalu baru di bumi hanguskan Sodom dan Gomora bersama-sama dengan semua orang fasik, semua orang berdosa yang diam di kota itu. Untuk apa? Untuk memutus mata rantai dosa, teman-teman. Untuk memutus mata rantai orang fasik. Itu tujuan Tuhan. Membabat satu generasi. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jangan main-main dengan dosa. Kalau Tuhan sudah murka, tidak ada ampun, teman-teman. Jangan main-main dengan kejahatan. Jangan sampai ada di dalam hati kita semua, seluruh bangsa Indonesia, yaitu niat jahat. Ingat, Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan matanya melihat. Apapun yang terjadi, apapun yang ada di dalam hati kita, apapun yang ada niatan, program, rancangan kejahatan yang ada di dalam hati kita, itu Tuhan tahu. Dan Dia akan bertindak selama orang benar ada di bumi pertiwi ini. Untuk itu, teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, berdirilah tegak sebagai orang benar di negara ini, karena Anda adalah tiang pengaman dari bangsa ini, teman-teman. Jangan pernah bergeser dari iman Anda kepada Tuhan yang benar, yang di dalam genggamannya segala sesuatu. Nanti ketika Tuhan datang kedua kali di awan-awan, orang-orang benar semua terangkat dan orang-orang berdosa tertinggal. Disitulah akan terjadi kesusahan besar di bumi ini, termasuk kesusahan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Untuk itu, teman-teman, marilah kita berdiri teguh sebagai orang-orang benar. Minimal kita selamatkan negara kita sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk mengangkat kita. Teman-teman, sekian dulu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan, ya, ini tidak ada maksud apapun, ya. Ini adalah sebagai kepedulian saya, suara anak bangsa yang sangat mencintai tanah airnya, Indonesia. Dan semua orang boleh mengeluarkan pendapat sesuai dengan pikirannya masing-masing. Bersama saya, Noverina Solihin. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.